Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang jenis gaya. Nah, sekarang perhatikan balok yang berada di atas lantai seperti pada gambar. Apa yang harus kalian lakukan pada benda di bawah ini agar dia dapat bergerak? Nah, kalian harus memberikan dorongan atau tarikan kepada benda tersebut. Jadi, ketika kalian mendorong atau menarik suatu benda, maka benda tersebut akan bergerak. Nah, sekarang dorongan atau tarikan itu sebenarnya apa sih? Nah, dorongan atau tarikan yang diberikan kepada suatu benda itu biasa kita sebut dengan gaya. Kalau dalam fisika, kita nanti akan menyimbolkannya dengan huruf F. Kenapa kok kita simbolkan dengan huruf F? Karena gaya itu bahasa Inggrisnya adalah force. Makanya nanti kita menyimbolkannya dengan huruf F besar. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Nah, jenis gaya yang akan kita pelajari nanti di sini, yang pertama adalah gaya berat. Yang kedua adalah gaya normal. Yang ketiga adalah gaya tegangan tali. Yang keempat adalah gaya luar. Dan yang terakhir adalah gaya gesek. Berikutnya, kita akan mempelajari dan membahas satu persatu tentang jenis-jenis gaya tersebut. Yang pertama adalah gaya berat. Nah, apa sih gaya berat itu? Gaya berat adalah gaya yang dialami suatu benda karena percepatan gravitasi. Arah gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi. Nah, sekarang karena gaya itu merupakan besaran vektor, berarti dia punya arah. Bagaimanakah cara kita menggambarkan arah gaya berat? Nah, di sini Ibu punya beberapa benda dengan berbagai posisi. Nah, kita akan menggambarkan arah gaya berat pada masing-masing sistem atau posisi benda yang seperti ini. Nah, yang pertama, ketika bendanya posisinya tegak ke atas seperti ini, maka gaya berat tadi kemana arahnya? Menuju ke pusat bumi. Nah, karena dia menuju ke pusat bumi, berarti nanti arah gaya beratnya kita menggambarnya seperti ini. Nah, lurus ke bawah. Nah, kalau sekarang bidangnya miring, nah arah gaya beratnya kemana? Nah, arah gaya beratnya dia tidak akan miring ke sana, tapi tetap miring ke lurus ke bawah. Itu arah gaya beratnya. Kalau bendanya seperti ini posisinya sama. Arah gaya beratnya akan selalu menuju ke pusat bumi. Kalau posisi bendanya nempel di atap seperti ini juga sama. Arah gaya beratnya tetap menuju ke pusat bumi yang ke bawah. Nah, besarnya gaya berat sendiri nanti bisa kalian hitung dengan persamaan ini. Jadi W sama dengan M kali G. Nah, W itu dari gaya berat, bahasa Inggrisnya adalah weight, makanya simbolnya adalah W. M itu adalah massa dari bendanya. Nah, dia nanti punya satuan kilogram massanya. Dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, itu adalah gaya berat. Nah, gaya berikutnya yang kita bahas adalah gaya normal. Nah, apa sih gaya normal itu? Jadi, gaya normal adalah gaya yang dialami benda jika bersentuhan dengan bidang. Dan arah gaya normal itu akan selalu tegak lurus dengan bidang. Jadi, kata kuncinya ada di sini. Dia akan selalu tegak lurus dengan bidangnya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan arah gaya normal untuk berbagai posisi benda. Nah, arah gaya normal tadi selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, ketika posisinya seperti ini, kemana arah gaya normalnya? Dia akan tegak lurus ke atas sana. Nah, biasanya kita menyimbolkannya dengan huruf N besar. Itu gaya normal. Terus kalau posisinya miring seperti ini, nah ini harus tegak lurus ya. Terus kalau posisinya miring, sama, dia tetap harus tegak lurus dengan bidang. Jadi kita menggambarnya miring ke sana.
Nah, ini gaya normalnya. Kalau seperti ini tetap harus tegak lurus. Berarti kita menggambarnya seperti ini. Ini gaya normalnya. Kalau ini, nah, dia arahnya ke bawah, gaya normalnya. Nah, itu adalah gaya yang kedua. Nah, untuk mencari besarnya gaya normal bagaimana? Tidak ada rumus spesifik seperti gaya berat tadi. Jadi kita harus menggambarkan dulu, lalu kita nanti harus mengaplikasikannya ke dalam persamaan hukum Newton untuk mencari besar gaya normalnya. Gaya yang ketiga yang akan kita bahas adalah gaya tegangan tali. Nah, gaya tegang tali itu apa sih? Jadi gaya tegang tali adalah gaya yang timbul pada tali akibat diberi suatu gaya luar. Nah, arah gaya tegangan tali itu akan selalu menjauhi benda. Nah, berikutnya kita akan menggambar arah gaya tegang tali pada sistem seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada tali. Nah, benda ini sama benda ini dihubungkan dengan sebuah tali. Maka talinya akan mengalami gaya tegangan. Nah, ini adalah gaya tegang tali yang biasa kita simbolkan dengan huruf T. Nah, gaya tarik yang sebelah sini itu adalah milik benda yang pertama. Gaya tarik yang sebelah sini adalah milik benda yang kedua. Nah, sekarang kalau sistemnya digantung seperti ini, gaya tegang talinya arahnya kemana? Nah, sama. Nah, ini adalah arah dari gaya tegang tali. Jadi yang ini ke bawah adalah milik benda yang bawah, sedangkan yang ini adalah milik si atapnya. Itu arah gaya tegang tali. Gaya yang keempat yang akan kita bahas adalah gaya luar. Gaya luar itu adalah gaya yang diberikan dari pengaruh luar. Contohnya adalah gaya dorong atau bisa juga gaya tarik. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambar gaya dorong dan gaya tarik? Nah, di sini ada dua benda yang posisinya sama. Nah, kita akan menggambar gaya dorong dulu. Nah, kalau gaya dorong berarti kita menggambarnya dari belakang. Nah, kita gambar lurus, terus kita kasih tanda panah. Nah, ini namanya adalah gaya dorong. Misalkan saja kita simbolkan dengan huruf F. Kalau gaya tarik, kita menggambarnya dari depan seperti ini. Ini namanya adalah gaya tarik. Nah, untuk gaya dorong dan gaya tarik itu arahnya boleh juga berlawanan ya. Jadi selain dari belakang seperti ini, boleh juga dari depan. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini juga namanya adalah gaya dorong. Kalau ini kita tarik ke sini, nah ini namanya juga gaya tarik. Nah, gaya berikutnya yang kita bahas yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya sentuh antara benda dengan bidang geraknya yang berlawanan dengan arah gerakan benda. Itu namanya adalah gaya gesek. Nah, arah gaya gesek ini tadi kuncinya di sini, selalu berlawanan dengan arah gerakan benda. Nah, misalkan kita punya sistem seperti ini, maka kemana saja nanti arah gaya geseknya? Nah, misalkan saja benda ini kita dorongnya ke depan. Nah, maka arah gaya geseknya akan berlawanan dengan arah gerakan benda. Berarti nanti arahnya akan ke kiri. Ini adalah arah gaya gesek. Biasanya kita simbolkan dengan huruf F kecil. Nah, sekarang kalau sistemnya seperti ini. Nah, benda yang berada dalam bidang miring seperti ini, dia cenderung akan jatuh atau turun ke bawah. Karena dia akan jatuh turun ke bawah, maka gaya geseknya nanti akan berlawanan. Jadi arahnya menjadi ke atas. Ini arah gaya gesek. Nah, kalau sistemnya seperti ini sekarang bagaimana? Nah, sama. Kalau sistem seperti ini, maka benda akan cenderung jatuhnya juga ke bawah. Sehingga gaya geseknya nanti arahnya adalah ke atas. Nah, ini adalah arah-arah gaya gesek. Nah, gaya gesek sendiri nanti bisa dihitung dengan persamaan F sama dengan mu dikali dengan N. Nah, jadi kita mensimbolkan gaya gesek itu dengan huruf F kecil. Satuannya sama karena dia gaya, berarti satuannya juga Newton. Nah, mu itu apa? Jadi yang kecil ini bacanya adalah mu.
Nah, mu itu di sini adalah koefisien gesekan. Jadi antara satu benda dengan benda yang lain ketika dia bersentuhan itu akan punya koefisien gesekan masing-masing. Semakin licin benda itu, maka koefisien geseknya akan nilainya semakin kecil. Nah, terus ada N. N di sini adalah gaya normalnya. Nah, gaya gesek sendiri itu nanti dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja pada saat benda itu diam. Jadi ketika semua benda itu diam, maka di situ akan berlaku gaya gesek statis. Nah, besarnya gaya gesek statis sendiri bisa kalian cari atau hitung dengan persamaan Fs sama dengan mu S dikali N. Dengan mu S adalah koefisien gesekan statis. Nah, gaya gesek yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis berarti gaya gesek yang bekerja pada saat benda itu bergerak. Jadi, kalau bendanya itu bergerak, maka gaya yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Nah, besarnya gaya gesek kinetis sendiri itu adalah mu K dikali sama N. Dengan mu K adalah koefisien gesek untuk kinetis dan N adalah gaya normalnya. Jadi kita mau pakai statis atau kinetis tergantung dari nanti gerak bendanya seperti apa. Nah, sekarang contoh soalnya misalkan seperti ini. Gambarkan diagram bebas gaya pada sistem berikut. Ya, di sini Ibu punya dua sistem. Nah, sistem yang pertama itu adalah dia lantainya kasar dan sistem yang kedua adalah lantainya licin. Nah, kalian diminta untuk menggambar gaya-gaya pada benda atau sistem tersebut. Nah, di sini ada dua benda dihubung dengan tali terus dia ditarik dengan suatu gaya. Nah, kita akan menggambarkan yang pertama adalah gaya beratnya tadi. Setiap benda yang bermassa pasti punya gaya berat. Nah, gaya berat tadi arahnya kemana? Menuju ke pusat bumi. Berarti ini adalah gaya berat. Kita simbolkan dengan huruf W kecil. Terus benda yang kedua juga pasti punya gaya berat. Kita simbolkan dengan huruf W juga. Nah, benda ini nempel dengan lantai. Berarti dia pasti punya gaya normal. Gaya normal tadi arahnya kemana? Harus tegak lurus dengan bidang. Nah, ini adalah normalnya. Nah, benda ini juga nempel dengan lantai, berarti dia juga punya gaya normal. Nah, apalagi di sini ada gaya tarik sebesar misalkan saja F. Nah, di sini ada tali. Kalau ada tali, pasti di situ ada gaya tegangan tali. Berarti kita juga harus menggambar gaya tegangan talinya sebesar T. Nah, terus kata kunci di sini, lantainya kasar. Kalau kasar, pasti di situ ada gaya gesek. Arahnya tadi kemana? Berlawanan dengan arah gerakan benda. Ketika benda ini ditarik dengan gaya F ke kanan, nah otomatis nanti gaya geseknya arahnya berlawanan, yaitu ke kiri. Nah, benda ini ada gaya gesek, arahnya ke kiri. Nah, benda yang kedua, yang depan juga punya gaya gesek arahnya ke kiri. Nah, ini adalah diagram bebas dari gaya untuk benda atau sistem yang pertama. Sekarang kita gambar untuk sistem yang kedua. Nah, di sini ada sistem katrol dengan dua balok seperti pada gambar. Dan di sini lantainya semuanya licin. Kalau licin berarti nanti tidak ada gaya gesek. Sama seperti yang tadi, kita yang pertama akan menggambar dulu gaya berat. Nah, benda yang besar ini, nah dia punya gaya berat arahnya menuju ke pusat, berarti ke bawah. Yang ini juga, nah arah gaya beratnya ke bawah. Terus benda ini nempel dengan lantai, berarti tadi punya gaya normal. Nah, benda yang kedua bagaimana? Dia kan tidak bersentuhan dengan dinding, berarti di sini tidak ada gaya normal. Terus di sini ada tali, pasti ada gaya tegangan tali. Nah, jadi ini adalah tegangan talinya.
Nah, di sini juga ada tegangan tali. Tapi karena talinya itu masih sama, berarti nanti tegangan talinya nilainya akan sama. Nah, ada gaya apa lagi? Di sini tidak ada gaya gesek. Kenapa? Karena lantainya adalah licin. Nah, ini adalah cara-cara menggambar diagram bebas gaya pada suatu sistem. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih.